Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Sudah sepatutnya kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat iman kita lega hati, bahkan mungkin riang gembira ya, mendatangi tempat yang insya Allah penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin, kita patut berbahagia karena dari sekian banyak kaum muslimin yang saat ini belum sempat menghadiri majelis yang berkah ini, tetapi kita adalah orang pilihan yang Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala lebih baik, bahkan lebih banyak nilainya daripada langit dan bumi serta isinya. Barang siapa tadi yang sempat melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum dilaksanakannya sholat subuh, dan kita bisa melakukan itu, alhamdulillah. Hadirin sekalian, tak lupa pula kita senantiasa mempersembahkan salawat dan salam kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin sekalian, kita menyampaikan peristiwa beberapa puluh tahun yang lalu, tatkala mantan Perdana Menteri Republik Indonesia dari Partai Masyumi, yang pada saat pemerintahan beliau, pemilu pertama kali dilaksanakan dengan sukses. Kira-kira sinten Pak mantan Perdana Menteri ini? Ya, Ustadz Dr. Muhammad Nasir rahimahullah. Didatangi oleh misionaris, kalau tidak keliru dari Belanda waktu itu. Sang misionaris ini nanya, "Dokter, jumlah umat Islam di Indonesia ini berapa?" Oke. Kalau jawaban Muhammad Nasir normatif nih. Kalau Anda ingin jumlah nominalnya, silahkan Anda lihat pada saat kami sholat Jumat, apalagi sholat Id, banyak itu ya. Tetapi kalau Anda ingin mengatakan jumlah sebenarnya, kualitas keberagamaannya, silahkan dilihat pada saat sholat subuh. Itulah the real Muslim, itulah jumlah sebenarnya orang Muslim. Subhanallah Bapak Ibu, mudah-mudahan masjid kita itu memang menunjukkan the real Muslim ya, terutama di lingkungan dakwah wilayah PCM Kepanjen, khususnya Ranting Jenggolo ini, yang memang mudah-mudahan makin hari jumlah jamaah subuh nih, sebagaimana didahulukan siapa tadi? Muhammad Nasir ya. Makin hari jamaah subuhnya makin ya, amin, kita berdoa itu. Oke, baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu luar biasa dahsyatnya subuh ini. Oke. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum masuk materi ya, tak cerita dulu nih sebentar. Kita tahu bahwasanya baru saja di Timur Tengah sana, yaitu di daratan Gaza, telah terjadi kesepakatan damai antara Hamas dengan
Israel. Ya, kita tidak akan menceritakan detailnya Hamas seperti apa ya, tapi kaitannya antara perjuangan mereka dengan sholat subuh. Oke. Hamas dengan Israel luar biasa. Di antara 5 poin yang disepakati gencatan senjata itu semuanya klausul dan pasalnya itu tidak ada satupun yang diajukan oleh Israel, semuanya Hamas yang mendikte. Kita tahu Bapak Ibu, Hamas itu milisi. Kalau di sini partai, kalau di sini mohon maaf Pak, seperti Kokam dan Bansar, cuma dipersenjata dan mereka megang senjata. Sementara IDF itu adalah negara. Tetapi kenapa negara dengan kekuatan militer yang menerima pertama kali senjata canggih dari Amerika itu suplai pertamanya bukan ke negara lain, tetapi kemana? Ke IDF dulu. Itu dibikin tepuk lutut oleh milisi. Ternyata salah satu rahasia kenapa Hamas ini menjadi kekuatan militer yang luar biasa yang merepotkan Israel itu, salah satu rahasianya adalah tidak lain dari keajaiban sholat subuh. Hadirin, sebelum tentara Hamas ini merekrut anggota baru, maka intelnya itu nongkrongin depan masjid sebelum subuh. Untuk apa itu? Nyatetin siapa calon tentara yang layak direkrut. Apa tujuannya? Bagi mereka yang paling sering dan pertama kali datang untuk sholat jamaah, itulah calon. Bagi mereka yang paling rajin sholat jamaah subuh, itulah calon. Mengandalkan aspek spiritualitas daripada kemampuan militer dan kemampuan intelijensi. Itulah mereka. Dan setidaknya meskipun kita tidak mirip Hamas, tetapi spirit subuhnya kita bawa ke masjid tercinta kita ini. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di kesempatan kali ini kami akan menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala yang tersebut dalam surat Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu sami'un basir. Dapat kami artikan, subhanalladzi maha suci Allah, alladzi asra bi abdihi, yang telah menjalankan di malam hari bagi seorang hambanya, lailam minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi dua tempat ini, linuriyahu min ayatina, dan perjalanan Isra Mi'raj ini untuk melihatkan tanda kebesaran kami. Innahu sami'un basir. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Baik, kami akan mengutip salah satu penafsiran yang disampaikan oleh seorang ulama, Mustafa Al-Adawi, salah seorang tokoh Ahlus Sunnah di daratan Mesir sana, yang kita tahu Mesir itu adalah tanah peradaban luar biasa bagi kaum muslimin, karena disitulah berdirinya Universitas Al-Azhar. Meskipun awalnya universitas ini didirikan oleh dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah itu, tapi akhirnya dengan seiring datangnya sejarah dan waktu, sekarang Al-Azhar menjadi pionir bagi Universitas Sunnah. Semoga. Baik, Mustafa Al-Adawi
dan juga dikuatkan oleh para ulama yang lain menyampaikan bahwasanya peristiwa yang terdapat dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Isra ayat 1 itu adalah peristiwa mukjizat yang luar biasa. Hadirin sekalian, dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran karangan Dr. Mana Khalil Al-Qahtan itu menyebutkan bahwasanya fungsi mukjizat itu ada dua. Pertama, menguatkan tanda kenabian seorang nabi. Yang kedua, at-tahaddi, menantang orang-orang yang menentang dakwah para nabi. Pun demikian dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini, tidak lain dan tidak bukan adalah mukjizat Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, tidak ada seorang nabi kecuali mereka diberikan kejadian yang sifatnya luar biasa. Dan rata-rata hadirin sekalian, mukjizat yang diberikan Allah kepada para rasulnya itu adalah sesuatu yang di luar jangkauan akal saat itu. Bahkan saat ini pun banyak dari mukjizat Rasul itu yang memang belum terjawab oleh logika. Oke, tapi pelan-pelan seiring adanya kemajuan zaman dan teknologi, lambat laun mukjizat itu ada yang masuk akal. Baik, kita kembali kepada peristiwa ini. Isra Mi'raj adalah kejadian luar biasa, khariqul adah, di luar kemampuan nalar, yang dimana di sana tujuannya adalah menetapkan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul seorang nabi yang memiliki dan mendapatkan peristiwa luar biasa. Dikatakan luar biasa karena memang, ngapunten Bapak Ibu, perjalanan Isra Mi'raj ini cuma semalam, tetapi melewati dimensi ruang dan waktu yang amat sangat luar biasa. Mungkin yang pernah ke Timur Tengah nih, atau pernah haji dan umroh, saya belum pernah, mudah-mudahan ke sana. Dan jamaah juga ke sana. Dari Makkah atau dari Saudi ke Palestina itu berapa jauh, Pak? Kira-kira perjalanan unta 40 hari saat itu. Saat itu. Diselesaikan dengan 1 malam. Belum lagi yang memang di sana menguji keimanan seseorang adalah mi'rajnya, yaitu dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha yang merupakan base camp atau kiblat para malaikat. Dan luar biasa, dalam buku tafsir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, posisi kiblat para malaikat di Sidratil Muntaha itu kalau ditarik lurus ke bawah itu sama persis dengan Ka'bah. Jaraknya berapa? Wallahu a'lam. Berapa miliar kilometer? Kita nggak tahu, karena memang itu di luar jangkauan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, peristiwa luar biasa yang dialami oleh siapapun memang tujuannya hanya satu, menguji keimanan. Dan peristiwa luar biasa
yang diberikan Allah kepada siapapun, dan itu peristiwa apapun, tujuannya hanya satu, melihat sejauh mana orang itu iman atau tidak, bukan untuk dianalisa. Adapun setelah itu ilmu pengetahuan itu dapat menjangkau, yaitu urusan lain. Dan pelan-pelan kan mulai ada masuk akalnya di situ. Kita sampaikan, awal saat itu perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa 40 sekarang ya, kalau yang dinaiki itu pesawat yang melebihi kecepatan suara, ya bukan lagi 40 hari 40 menit, iya 2 jam pesawat komersil. Itu mulai terkuat bahwasannya peristiwa luar biasa itu memang lambat laun bisa diterima oleh ilmu. Tetapi ilmu bukanlah tolak ukur untuk membenarkan syariat itu. Sekali lagi, ilmu bukanlah tolak ukur untuk membenarkan syariat. Karena bagaimanapun ilmu itu berasal dari analisa, dan kemampuan analisa seseorang satu sama lain berbeda. Saya dengan Prof lain, Pak Joko dengan Bapak ini lain, karena memang kemampuan kita limited, amat sangat terbatas. Sedangkan iman itu unlimited, tidak terbatas, dan memang jangan diukur, karena kalau diukur gak bakalan nyampe. Bisa jadi begini ya, kalau kita coba-coba mengukur iman sementara belum nyampe, kok bisa? Ya memang bukan urusan kita. Untuk itulah sesuatu yang sifatnya gaib, apalagi itu mukjizat, ya kewajiban kita hanya satu, mengimani. Adapun ilmu pengetahuan itu merupakan penguat, bukan pengukur. Oke, baik, kami lanjutkan. Pertama, Isra Mi'raj adalah merupakan peristiwa kenabian yang di sana mengandung unsur mukjizat. Oke, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan asra bi abdihi, kami jalankan pada malam hari kepada hamba kami. Bapak Ibu, kenapa tidak disebut asra bi Muhammadin? Kenapa tidak disebut asra bi nabiyhi, tetapi bi abdihi? Hadirin sekalian, Isra Mi'raj ini betul-betul menunjukkan keagungan dan kekuasaan Allah. Allah Maha Kuasa. Bagaimanapun keagungan Nabi Muhammad SAW, bagi Allah Zat yang Maha Agung itu, Muhammad SAW tidak lebih dari seorang hamba. Kami sampaikan, seagung apapun Rasulullah SAW yang merupakan satu-satunya makhluk terbaik yang pernah diciptakan Allah, ingat, bagi Zat yang Maha Pencipta, dia tetap seorang hamba. Lah kalau Muhammad saja dibilang hamba, apalagi yang bukan Muhammad. Bagi Allah bukan siapa-siapa, bagi Allah bukan apa-apa. Selanjutnya, Isra Mi'raj ini pun memang menguji keimanan orang-orang saat itu, bahkan sampai saat ini, yang mempermasalahkan bahwasannya Muhammad Nabi kita yang agung itu adalah berjalan ke sana, pergi ke sana,
ruhiyah atau jasadiyah atau dua-duanya? Bagi mereka yang mempermasalahkan ini sesuatu yang kurang masuk akal, mereka dengan gegabah menyimpulkan bahwasanya perjalanan Nabi itu adalah perjalanan ruh. Karena ruh, maka mereka menyimpulkan Nabi saat itu bukan jalan beneran, tapi apa? Mimpi, meskipun itu mimpi benar. Tetapi hal ini, Bapak Ibu yang kami muliakan, dibantah oleh para ulama yang pada intinya perjalanan Nabi Muhammad ke sana itu adalah perjalanan fisik dan spiritual. Nabi terjaga, bukan Nabi tidur. Nabi ke sana memang dengan jasadnya, bukan dengan ruhnya saja. Meskipun pada saat sebelum Nabi berangkat ke sana itu memang dibangunkan oleh Jibril. Dalam riwayat disebutkan bahwasanya saat sebelum berangkat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat di Masjidil Haram, karena berangkatnya memang dari Masjidil Haram, sedang sholat sampai beliau itu setelah selesai sholat berzikir, khusyuk tertidur, karena memang saat itu beliau mengalami tekanan yang amat sangat luar biasa, dan itu tekanannya adalah tekanan psikologis, bukan hanya tekanan Bapak Ibu ya. Beliau berduka dan juga merasa terteror fisik dan mental. Untuk itulah saat itu Bapak Ibu, tepatnya pada tahun ke-10 Hijriah, Nabi mengalami tantangan dakwah yang amat sangat luar biasa, yang belum pernah beliau hadapi selama beliau menjalankan risalah dakwah selama 23 tahun. Terberat itulah sebelum terjadi peristiwa Isra yang dikenal dengan Amul Huzni, tahun duka cita. Dikatakan duka cita karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ibarat burung kehilangan dua sayap. Pertama, wafatnya paman yang tidak lain adalah penyokong bahkan backing dakwah beliau, sinten niku? Mangkatnya Abu Thalib makin luar biasa orang Quraisy itu. Dulu sebelum wafatnya Abu Thalib, orang Quraisy itu sungkan untuk memberikan intimidasi yang sifatnya langsung. Bagaimanapun Abu Thalib adalah sayyiduhum, bangsawan mereka, orang yang mereka hormati, orang yang mereka tokohkan, dan orang Quraisy takut dan sungkan kepada beliau ini. Lantas setelah itu beliau wafat. Dan wafatnya Abu Thalib itu amat sangat menyedihkan Rasul. Terlebih lagi wafatnya Abu Thalib itu masih dalam keadaan musyrik. Itu yang bikin beliau makin sedih. Bukan hanya semata-mata terintimidasi karena tidak ada pembela lagi, tetapi sedihnya beliau adalah karena paman yang seharusnya masuk surga bighairi hisab itu ternyata tidak mendapatkan saat itu. Oke, kesedihan pertama. Tidak lama setelah wafatnya Abu Thalib itu, maka pujaan hati beliau, pengiring dakwah selama 25 tahun,
yang tidak hanya seorang istri dan pembela, tapi juga sekaligus penyokong dana utama wafat. Sinten niku? Sayyidah Khadijah. Makin jadi sudah mandek saat itu beliau, sehingga beliau berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan keluhannya dan menyampaikan apa yang beliau alami saat itu, sehingga setelah sholat dan zikir di Masjidil Haram beliau tertidur. Maka pada saat tertidur itulah Jibril alaihissalam membangunkan Rasul Muhammad, ya Rasulullah, ya tidak dipanggil nama, sampai dibangunkan 3 kali baru beliau terjaga. Bukan main kagetnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang disampaikan oleh Imam Hakim, bahwasanya Jibril alaihissalam membawa tunggangan yang berupa buruk saat itu. Oke, baik. Lah, disitulah awal dari move on-nya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari duka yang saat itu belum tentu bisa menerima oleh orang siapapun, saking dukanya. Teman setia pembelanya wafat, istri tercintanya pun wafat. Mungkin kalau saat itu yang dihadapi adalah orang biasa-biasa saja, ya bukan lari menuju sholat, tapi ngapain? Ya larinya entah kemana. Ya, baik. Alladzi barokna haulahu, yang dimana Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu merupakan 2 tempat yang kami berkahi. Bapak Ibu, ada pertanyaan yang rada menggelitik ya, yang rada nakal. Bukti dari berkahnya terutama Masjidil Aqsa apa? Toh di sana sampai sekarang menjadi biang bencana, betul? Gaza dan sekitarnya yang dekat dari Masjidil Aqsa itu merupakan sumber konflik dunia, suka nggak suka diakui itu. Bahkan sekarang meskipun telah terjadi alhamdulillah gencatan senjata, tempat itu menjadi tempat paling hancur. Pertanyaannya, mana berkahnya? Toh faktanya begitu. Baik Bapak Ibu, kalau semua diukur dengan materi, ya memang sekitar Masjidil Aqsa itu lebur karena perang. Dan sejak tahun 48, ya 1948, ya sampai nanti datangnya Nabi Isa yang merupakan tanda besar kiamat, yang kita tidak tahu kapan rawuhnya Nabi Isa itu, tetap tanah ini merupakan tanah sumber konflik di dunia. Bahkan kalau ternyata nanti Palestina itu menang total dan Israel itu kalah total, satu hal kita juga berbahagia, tapi satu hal pula itu merupakan tanda kiamat besar. Habis itu umur dunia nggak akan panjang. Ya, oke. Lantas sekali lagi pertanyaannya, mana berkahnya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berkah tidak hanya diukur dengan materi. Justru hancurnya fisik Masjidil Aqsa di lain hal merupakan sumber potensi yang amat sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh belahan dunia manapun. Apa itu?
besarnya mental orang-orang yang hidup di sana. Untuk itulah Mustafa Al-Adawi memberikan penjelasan yang dimaksud berkah di antara dua tanah ini apa? Pertama, irsalur rasul. Banyaknya para nabi yang diutus oleh Allah dari dua tanah ini. Apakah itu di sekitar Masjidil Haram, yang di sana ada nabi kita yang termulia Muhammad, dan juga Ismail juga lahir di situ, benar nih? Apalagi di Masjidil Aqsa yang merupakan tanah suci Palestina ini, banyak para nabi yang diutus di sana. Itu keberkahan pertama. Satu hal, banyaknya orang baik yang diutus di situ merupakan penghormatan yang diberikan oleh Allah. Bapak Ibu, dari 25 orang nabi dan rasul yang wajib kita percayai, hampir separuhnya berasal dari tanah ini, yaitu Palestina, Syam dan sekitarnya. Mulai dari siapa itu? Ibrahim, Ismail di Mekah nih, Ishak, Yakub, terus sampai terakhir Isa alaihissalam, itu dari daerah itu. Itu keberkahan pertama. Diutusnya orang-orang unggulan yang dimana ini tidak dimiliki oleh tempat-tempat lain kecuali tempat ini. Keberkahan pertama. Keberkahan yang kedua, banyaknya orang-orang yang memang memiliki karakter yang luar biasa. Subhanallah Bapak Ibu, tanah Palestina, jangankan orang dewasa, balitanya saja tahu kalau mereka itu adalah tentara Allah. Jangankan orang dewasa, anak-anaknya pun tahu kalau Quran itu adalah kebanggaan mereka. Jangankan orang dewasa, anak-anaknya pun tahu bahwasanya musuh bersama mereka itu siapa? Ya, keunggulan seseorang yang tumbuh di wilayah konflik, di antaranya seperti itu. Dan ini tidak ada di tempat lain. Sekali lagi, yang dikatakan berkah itu tidak hanya disimbolkan kepada hal yang bersifat materi. Termasuk ibu-ibu, kaum muslimah yang paling produktif melahirkan para pejuang adalah dari tanah ini. Bapak Ibu, Gaza dan sekitarnya menurut PBB bukan kita, adalah tempat yang memiliki tingkat kelahiran paling tinggi. Ya. Jadi kalau kita punya pepatah mati 1 tumbuh 1000, ya di sana, di Gaza ini. Padahal secara ekonomi tanah ini luluh lantak, tetapi di situ angka kelahiran malah itu yang bikin orang Israel itu puyeng. Karena bagi Israel, satu ibu yang melahirkan satu anak sama dengan mendatangkan calon musibah buat mereka. Tuh. Itulah berkahnya mereka. Sekali lagi, ibu unggulan itu dari sana. Ya, betul. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Berkahnya itu di situ. Lebur, iya. Hancur, iya. Tapi ingat, unggul pun iya. Oke.
Makanya seandainya Pak ya, seandainya mengeluarkan seorang warga Palestina dari tanah konfliknya itu dengan harga yang tidak mahal, mungkin akan banyak orang yang mengadopsi. Kemarin salah satu relawan dari negara kita itu Pak, kalau tidak keliru Mercy, mengadopsi salah satu anak Palestina. Biaya mengadopsi dari mulai berangkat sampai ke tanah air itu tidak kurang menghabiskan angka sampai 40 juta per orang. Per orang. Oke, luar biasa. Sekali lagi saya sampaikan, ya, para ibu unggul itu dari sana. Karena betul-betul teruji. Bukan hanya berpikir bagaimana dapur ngebul, bukan, tapi berpikir bagaimana hidup. Itulah para ummahat di sana. Dan itulah berkahnya. Oke, saya lanjutkan. Barokna haulahu. Kami berkahi kedua tempat ini. Yang dimaksud berkah di sini baru masuk kepada berkah yang dikatakan rezeki. Bapak Ibu, Mekah, ya, kata yang sudah ke sana, itu tanah tandus. Oke, meskipun kaya, tapi Mekah yang tidak bisa menumbuhkan apa-apa itu, buah-buahan yang paling langka di dunia di sana pun dijual. Buah apapun ada, betul apa enggak nih? Yang pernah ke sana, betul Oke, satu hal, tempat ini hasil doa dari Nabi Ibrahim. Ya. Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, berikanlah penduduk dari negara ini, dari kota ini, Mekah ini, ya, dari berbagai macam rezeki, termasuk diantaranya buah-buahan. Itu Mekah. Pun demikian dengan tanah Syam, Palestina. Luar biasa. Wattini wazaitun, itu di mana yang banyak tumbuh? Palestina dan negara-negara yang lain di sekitar Palestina. Oke. Dan juga buah-buahan yang enak yang dari Timur Tengah, dari situ. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada saat lagi lagi dahsyat-dahsyatnya embargo ekonomi yang dilancarkan oleh Israel ke tanah Gaza, luar biasa berkahnya. Apa? Menurut penuturan relawan yang ada di sana, pada saat embargo ekonomi, tiba-tiba banyak sekali ikan laut yang terdampar di pantai ya. Coba, ikan itu bukan dicari, nyetor. Ya. Jadi meskipun diboikot dari mana-mana, diperparah lagi boikot yang dilakukan oleh Napunten. Ya. Salah satu negara terdekat dari Israel apa? Mesir sendiri. Makanya mohon maaf ya, oleh aktivis di daerah setempat, siapapun presiden Mesir yang mau bekerja sama dengan Israel, mereka menyebutnya bukan nama tapi gelar. Apa itu Pak? Farain. Ya. Karena seharusnya yang menjadi penyokong utama Mesir itu Bapak Ibu, kalau tidak membuka perbatasannya, bantuan kemanusiaan nggak bisa, dan ternyata di situ ditutup total. Apa yang terjadi? Gaza itu untungnya mempunyai garis pantai. Ya sudah, disitulah ikan-ikan itu didamparkan ke pantai oleh Allah, sehingga ya
tingkat kelaparan di Gaza yang perang itu tidak separah dengan tingkat kelaparan di Afrika yang tidak perang itu. Barokna haulahu. Kami berikan keberkahan di antara keduanya. Selanjutnya, yang dikatakan berkah itu adalah subutul khair, tetapnya dalam kebaikan dan keimanan. Bapak Ibu, perang penghalang. Tetapi tumbuhnya para penghafal Al-Quran itu justru yang terbanyak dari sini. Ya, dari Gaza itu. Mekah, banyak ulama, banyak penghafal, wajar. Karena memang berkah yang diberikan Allah di sana memang betul-betul berkah yang bersifat materi. Sehingga mau belajar model apapun ada dan tersedia. Sementara daerah ini yang telah lebur itu ternyata tetap di sana melahirkan orang-orang hebat. Subutul khair, tetapnya dalam keimanan. Mudah-mudahan berkah yang ini juga tidak ke sana, ke kita juga. Mudah-mudahan kita ini termasuk yang dipilih Allah untuk senantiasa tetap dalam kebaikan. Oke, yang terakhir. Maksud dan tujuan peristiwa dari Isra dan Mi'raj ini. Pertama, Isra Mi'raj merupakan solusi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah beliau mengalami tekanan dan pressure yang amat sangat luar biasa. Dalam riwayat disebutkan pada saat Nabi tertidur tadi sebelum berangkat ke Sidratul Muntaha itu, dimi'rajkan oleh Jibril, beliau belum lama baru saja pulang dari Taif, tanah kelahiran sang bunda. Harapannya ke sana itu apa? Mencari perlindungan, karena di sana adalah suku ibu beliau, Sayyidah Aminah. Ternyata sama sekali di luar ekspektasi. Sampai di sana bukan diterima, tapi malah dicederai dan dilempari. Pulang beliau. Pulang. Sampai sholat yang tertidur itu setelahnya, baru setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kuasanya dengan memberikan rihlah ruhiyah, rekreasi spiritual. Karena setelah itu Nabi merasa tidak lagi sendiri, move on dari dukanya. Dan luar biasa, memang diperlihatkan hal-hal yang amazing, yang tidak terjangkau. Apa itu? Memang surga yang diperlihatkan, dan memang surga beneran, dan memang fisik beliau di situ, bukan mimpi lihat surga. Oke, selanjutnya, di samping Isra Mi'raj, rihlah ruhiyah di situ. Yang kedua, bahwasanya Isra Mi'raj itu merupakan fitnah bagi orang-orang yang menentang dakwah, meskipun di sana ada mukjizat. Apa yang dikatakan oleh orang Quraisy? Muhammad sekarang lebih stres lagi. Kami yang biasa melakukan perjalanan ke Syam, karena orang Quraisy itu dagang, kami saja 40 hari. Lah kok dia berangkat malam, subuh sudah di sini. Ya, kata orang Quraisy. Yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'raj itu sinten? Ya,
Itulah kenapa beliau mendapatkan gelar As-Siddiq. Karena pertama kali yang membenarkan itu adalah Abu Bakar. Makanya Abu Jahal CS saat itu memberikan pertanyaan Abu Bakar. Abu Bakar, kok makin gak waras teman kamu? Kenapa? Mengatakan ini itu. Jawaban Abu Bakar tegas. Jangankan beliau mengatakan itu, mengatakan sesuatu yang kata kamu lebih tidak masuk akal dari itu, saya orang pertama kali yang mempercayai. Kamu bilang, kamu sebutkan peristiwa yang lebih jauh tidak masuk akal dari Isra ini, saya percaya bahwasanya Nabi saya kagak bohong. Disitulah urusan iman, bukan urusan analisa. Karena memang mukjizat itu bukan urusan akal. Dan itu fitnah. Oke. Selanjutnya, tidak ada kata lain bahwasanya Isra dan Mi'raj itu merupakan peristiwa di mana di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah sholat secara langsung, bukan lagi lewat Jibril. Muhammad, ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mengundang langsung Anda. Setelah sampai di sana, maka yang diterima adalah perintah agung itu, yaitu sholat. Wajar kalau sholat itu menjadi ibadah yang utama dan pertama dan menjadi tolak ukur baik tidaknya seseorang. Karena berbagai macam alasan. Pertama, yang memerintahkan langsung bukan lagi perantara, tetapi siapa? Zat yang maha kuasa dan maha esa, nggak pakai Jibril. Dan sholat inilah tolak ukur bagi kebaikan iman seseorang. Baik, kurang 2 poin lagi Bapak. Selanjutnya, Isra dan Mi'raj itu merupakan cara Allah untuk memperlihatkan tanda kebesarannya. Di antaranya 2 hal. Allah Subhanahu wa taala menghadirkan surga dan neraka secara visualisasi langsung, detail. Ya, bukan lewat layar atau slide, secara langsung dengan mata kepala. Makanya dalam banyak riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan surga itu seperti itu karena beliau ke situ. Sebaliknya, pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang dahsyatnya neraka yang memang bikin orang nangis itu karena memang beliau ke sana. Beliau diperlihatkan itu dan beliau menyaksikan itu. Sehingga apa yang beliau ceritakan tentang 2 tempat itu memang sangat detail. Karena beliau hadir di sana. Terakhir Bapak Ibu, Al-Isra ayat 1 menetapkan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sami'um Basir, Maha mendengar apa keluh kesah kita. Untuk itulah saat itu Nabi berkeluh kesahnya kepada Allah langsung dan dijawab langsung dengan memberangkatkan beliau. Maha mendengar keluh kesah kita, termasuk Allah Subhanahu wa taala maha melihat apapun tindak tanduk dan perilaku kita beserta semua peristiwa dengan detail apa yang terjadi di langit dan bumi. Allah menyampaikan saking detailnya pengetahuan beliau dan penglihatan beliau, wa ma tasqutu min waraqatin illa liya'lamuha.
tidak ada satu daun pun yang jatuh. Satu lho Pak, nggih, satu daun, satu pohon berapa daun? Nggih, satu pohon berapa daun? Apalagi di muka bumi ini bermiliar-miliar pohon. Dari miliaran pohon itu satu daun saja tetap Allah itu tak. Apalagi perilaku kita. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari Allah, baik itu di langit ataupun di bumi. Baik Bapak Ibu, sebelum diakhiri, kalau ada pertanyaan monggo, mudah-mudahan saya bisa jawab. Silakan. Iya Pak. Tadi diterangkan bahwa setelah menerima perintah sholat itu betul, mi'rajnya Pak. Betul. Tapi pada waktu sebelum mi'raj itu Rasulullah juga sholat. Ya. Bagaimana caranya sama dengan sholat mereka? Bagus Pak ya, tak minum dulu nih. Ya, selak. Sholat sebelum Nabi menerima perintah dari Isra pada saat Isra dengan yang setelah sama sekali beda. Oke, beda apanya gerakannya? Oke, beda apanya lagi? Ya, waktunya. Oke, sholat seperti kita yang sekarang ini setelah peristiwa itu, gitu Pak. Beda caranya, tetapi fungsinya sama, mendekatkan diri kepada Allah. Yang 5 waktu loh, yang lima waktu. Karena audiensi Nabi Muhammad dengan para nabi yang ketemu di tiap pintu langit itu, apa usulan mereka? Pertanyaan mereka setelah Nabi pulang dari Sidratul Muntaha, ditanya, Muhammad, engkau menerima perintah sholat? Ya. Berapa banyak? Sekian waktu. Kamu balik deh. Umat kamu nggak bakalan mampu. Dari 50 turun. Ya. Itu menunjukkan perbedaan sholat Nabi sebelum dan setelah yang sangat ketara itu. Koreksi dari para Nabi kepada Nabi Muhammad untuk minta dispensasi jumlah waktu, gitu Pak. Wallahu a'lam. Ya, jadi seperti itu. Yang berbeda. Yang final kayak sekarang, yang kayak kita lakukan 5 waktunya dan lain-lain sebagainya itu setelah peristiwa Isra Mi'raj. Apakah Nabi saat itu tidak sholat? Ya sholat. Terus bagaimana dengan para sahabat? Terus syariat sholat siapa yang berlaku ya? Syariat sholat para nabi sebelum Muhammad diutus. Ada sholat, ada doanya cara Nabi Daud, doanya cara Nabi Ibrahim, cara Nabi ini, yang jelas seperti itu. Tapi finalnya setelah Isra, terutama apa? 5 waktunya. Wallahu a'lam. Monggo, apalagi? Mudah-mudahan nggak puas Pak ya, sehingga mencari referensi yang lain. Tapi bisa kami sampaikan seperti itu pada intinya ya. Jumlah waktunya yang dikoreksi oleh para nabi, diantaranya yang terkenal kan Nabi Musa. Muhammad, umatku itu kuat, umatmu itu nggak sekuat umatku ya, mending kamu balik, minta dispensasi jumlah waktu ya. Pada akhirnya selesai di angka 5 waktu. Setelah itu sebelum itu berapa waktu? Ya sekuatnya. Wallahu a'lam. Monggo mulai. Oke, saya kira cukup sekian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan
langkah kita semua. Satu hal, Bapak Ibu, sholat tolak ukur. Maaf, kami sampaikan, keberhasilan kita mendidik anak sejauh mana menanamkan ya ibadah yang satu ini kepada anak kita. Mohon maaf Bapak Ibu, bukannya kami mengaku yang terbaik, kita ini, saya juga bermasalah kalau sampai saat ini anak-anak kita susah diajak ya. Kalau itu nggak selesai, satu hal yang bisa kami sampaikan, musibah. Betul. Sekali lagi kami sampaikan, kalau kita belum berhasil membimbing anak kita sholat, satu hal buat kita, musibah. Ibarat petani, kita ini gagal panen. Dah, gampangnya begitu. Sekali lagi saya sampaikan, ibarat petani, anak orang tua yang nggak bisa membimbing anaknya sholat seperti petani gagal panen. Meskipun pupuknya unggulan langsung dijalankan dari Cina sana, saking manjurnya pupuk, tapi ternyata setelah mau panen puso. Itulah ibarat orang tua yang nggak bisa membimbing anaknya sholat. Dah, segera istighfar. Sudah, itu saja. Termasuk saya. Ya, segera istighfar. Tidak ada kata lain. Kalau kita gagal menggiring anak kita sholat, istighfar. Nggak perlu menyampaikan salahnya sekolah karena begini, salahnya ibu karena begini, salahnya lingkungan karena diajak temannya begini. No, itu apologi. Nih, satu hal, gagal panen, sudah. Ya, nggak ada kata lain kecuali istighfar. Oh, ya. Tapi tenang Pak, kita tidak akan digugat di mata Allah kalau sudah maksimal. Betul. Yang digugat itu kalau kita nggak maksimal. Benar kata orang Jawa. Ya, swarga nulut, neraka ya, jangan sampai begitu kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melancarkan rencana perjalanan kita ke tanah suci. Bagi yang belum, termasuk saya belum, dan bagi yang sudah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki untuk bisa kembali ke tanah suci lagi. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana wab'ats fihim rasulan minkum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.